Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Nah, di proyek saya ini 3D, ya, software 3D yang sering sekali dipakai adalah Revit. Ya, Revit. Kenapa Revit? Karena Revit ini ternyata dia secara 3 dimensi dia bisa, kemudian dia juga bisa 2 dimensi. Bahkan secara otomatis teman-teman bisa mendapatkan section atau potongan. Saya pengen teman-teman jangan kayak saya gitu ya. Jadi waktu kuliah sudah harus ahli, sudah jago. Jadi ketika nanti lulus kuliah, udah nggak gaptek lagi. Nah, ini harus ada salah satu aja, nggak usah semua mau diambil gitu software struktur ini, nggak usah melajari semuanya dipelajarin. Waduh, itu belum lulus kuliah udah gila yang ada. Hai, selamat datang kembali di channel Calon PM dengan saya Thomas. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat selalu. Nah, di video kali ini saya akan sharing-sharing dan ngasih tips buat kalian, khususnya buat kalian yang sekarang lagi duduk di bangku kuliah ya, sebagai mahasiswa teknik sipil. Nah, sebelum kalian nanti lulus kuliah dan memasuki jenjang pekerjaan ya, dunia pekerjaan, ada baiknya teman-teman mempunyai 7 skill ini supaya menambah nilai jual ya, menambah nilai jual kalian. Jadi kalian sebagai sarjana nantinya entah itu sebagai D3 atau S1, nah teman-teman sudah mempunyai keahlian ini. Jadi kalau saya mengibaratkan seperti sebuah handphone ya. Anggaplah kita katakan iPhone gitu. Nah, iPhone ini kita iPhone berapa nih? iPhone 9, ada nggak iPhone 9? Nggak ada ya. iPhone 10, iPhone 11 ya, atau bahkan iPhone 12. Nah, jadi ketika teman-teman nanti lulus kuliah, masuk dunia kerja, nego gaji, ya teman-teman bukan hanya dilihat sebagai wah ini fresh graduate ya kan, belum punya pengalaman, tapi di samping itu teman-teman masih punya skill nih, skill kalian apa aja. Nah, itu akan menambah nilai jual kalian. Jadi ketika kalian nanti nego gaji, bisa jadi teman-teman berada di atas rata-rata ya. Misalkan fresh graduate, katakan nilai salary kalian yang lainnya umumnya 8 juta misalkan seperti itu. Nah, mungkin dengan teman-teman mempunyai keahlian ini kalian bisa nego, bisa lebih gitu ya. Nah, artinya ini bisa menambah nilai jual kalian ya, kembali lagi. Kemudian misalkan sesama S1 gitu ya, mungkin oke lah sesama fresh graduate nggak punya pengalaman gitu. Nah, jadi ibaratnya ya tadi kita sebagai iPhone nih, iPhone apa? iPhone X. Ya, mereka iPhone X biasa, kita mungkin iPhone XS gitu kan, atau XS Max. Nah, gitu. Jadi ada nilai lebih yang teman-teman miliki. Ya, saya rasa informasi ini cukup baik ya, cukup penting buat teman-teman supaya apa ya? Karena dulu saya juga suka agak sedikit nyesel gitu. Kenapa dulu gue nggak belajar ini ya? Kenapa gue dulu nggak belajar ini ya gitu? Kenapa? Karena ketika saya masuk ke dunia kerja gitu, ya sebagian ya, ada sebagian yang katakan waktu saya kuliah dulu itu sebenarnya nggak kepake teman-teman, nggak kepake di dunia kerja. Jadi ya ini realistis aja gitu ya. Nah, ada baiknya saya sharing ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya pengen teman-teman nih nggak mengalami apa yang saya alami gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah nanti lulus kuliah, ada baiknya teman-teman mempunyai skill ini. Ya, jadi sebenarnya tujuan utama video ini dibuat untuk mempersiapkan teman-teman ya, untuk mempersiapkan teman-teman ketika nanti lulus kuliah sudah ada bekal yang lebih gitu ya. Jadi persaingan sekarang kan lumayan ketat ya di zaman era globalisasi seperti ini. Ada baiknya kita nggak hanya dapat mata pelajaran atau mata kuliah dari dosen-dosen kita. Ada baiknya teman-teman juga memahami, bahkan bukan cuma memahami, kalau bisa ahli ya, ahli di bidang ini. Ya, tanpa panjang lebar kita mulai aja yang pertama. Yang pertama adalah AutoCAD ya. Tapi Bang, kan pasti ada namanya mata kuliah AutoCAD. Iya. Nah, biasanya itu mata kuliah AutoCAD suka di akhir-akhir semester. Saya lupa dulu waktu saya kuliah itu di semester berapa. Kayaknya mungkin sekitar semester 4 atau 5 atau 6 gitu ya. Nah, kenapa AutoCAD penting? Sebenarnya AutoCAD penting ini nggak hanya untuk kalian teknik sipil ya, arsitek apalagi, mereka sangat-sangat penting sekali. Nah, kalau teman-teman nantinya sebagai teknik sipil bekerja di kontraktor ataupun sebagai konsultan, desainer, ya kalian akan berjibaku setiap hari pasti kenanya ya AutoCAD gitu ya. Jadi harus sudah mulai terbiasa. Nah, ini
ada baiknya teman-teman bukan hanya pintar mengoperasikan, tetapi juga cukup ahli ya, cukup baik gitu, cukup paham, bisa benar-benar mengerti AutoCAD ini. Karena untuk gambar ya, soft drawing, nanti desain, katakan teman-teman dapatnya apa, misalkan sebagai supervisor teman-teman di lapangan atau sebagai set engineer. Nah itu kadang kita terima hard copy gitu ya, hard copy. Nah kadang suka tulisannya kecil lah, kemudian kita nggak bisa ngecek dengan gambar yang lain, superimpose. Walaupun soft drawing itu sebenarnya sudah gambar kerja, tinggal dilaksanain aja. Tapi ada baiknya kalau teman-teman bisa ngoperasikan AutoCAD, bahkan bisa jago gitu yang ngecek segala macam potongan section gitu, detailnya sangat membantu sekali untuk memperlancar pekerjaan teman-teman di lapangan. Apalagi kalau teman-teman nantinya bekerja sebagai katakan sebagai planning ya, sebagai engineering yang membuat soft drawing. Nah ini sangat harus bisa gitu. Nah kenapa saya bilang ini AutoCAD ini penting? Karena ternyata ya beberapa lulusan teknik sipil ini, khususnya S1 ya, itu mereka belum begitu jago gitu sama AutoCAD ini. Termasuk saya sebenarnya. Ya karena dulu sebenarnya AutoCAD bisa, cuma memang dulu saya waktu kuliah saya pikir kayaknya gue nggak bakalan banyak kerja dengan AutoCAD nih gitu kan. Ternyata salah gitu. Nah justru AutoCAD ini sangat penting sekali dan setiap hari berjibaku dengan AutoCAD gitu ya. Walaupun akhirnya ya sudah, mau gimana lagi, sudah kerja, AutoCAD itu penting ya, harus digali terus gitu ya. Nah saya pengen teman-teman jangan kayak saya gitu ya. Jadi waktu kuliah sudah harus ahli, sudah jago, jadi ketika nanti lulus kuliah udah nggak gaptek lagi sama AutoCAD ini. Untuk belajar saya rasa kalau misalkan teman-teman belum mendapatkan ilmu yang cukup, yang belum puas sama kinerja dari dosen-dosen, karena dosen-dosen sekarang sebenarnya mereka tuh hanya hanya ngasih tugas gitu misalkan. Jadi lebih banyak mahasiswanya yang aktif memang. Jadi kalau teman-teman nggak aktif, waduh bahaya banget ya. Teman-teman hanya tahu kulitnya aja gitu, hanya tahu covernya aja ya. Untuk bisa memperdalam ya saya rasa juga ada YouTube di sini ya. Banyak sekali informasi yang teman-teman bisa dapatkan di YouTube, atau kalau memang ada dana lebih ya teman-teman bisa kursus AutoCAD di luar sana. Saya rasa banyak ya buka tempat kursus di luar sana yang membuka paket-paket murah gitu ya, paket murah meriah untuk para mahasiswa ya. Jadi kalau teman-teman juga nih, kalau bisa nabung untuk beli komputer atau beli laptop dengan spek tinggi ya. Spek tinggi untuk apa ya? Salah satunya untuk AutoCAD, karena AutoCAD ada baiknya itu biasanya kapasitas RAM-nya cukup besar supaya nggak lemot gitu ya. Kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah 3D. Nah, jadi kalau tadi itu AutoCAD, sekarang 3 dimensinya. Nah, kalau AutoCAD itu kan 2 dimensi. Nah, kalau teman-teman bisa memiliki kemampuan 3 dimensi itu lebih baik. Ya, misalkan contoh di proyek saya. Nah, di proyek saya ini 3D ya, software 3D yang sering sekali dipakai adalah Revit. Ya, Revit. Kenapa Revit? Karena Revit ini ternyata dia secara 3 dimensi dia bisa, kemudian dia juga bisa 2 dimensi. Bahkan secara otomatis teman-teman bisa mendapatkan section atau potongan. Jadi kita mau motong di mana dia otomatis. Nah ini saya nggak di endorse ya, cuma ya inilah apa adanya. Jadi saya sharing apa yang kita pakai di lapangan ya, di proyek saya. Teman-teman bisa katakan ada SketchUp ya. SketchUp itu sebenarnya saya udah pernah pelajarin, ternyata nggak terlalu sulit sebenarnya SketchUp. Jadi saya rasa untuk awal-awal belajar SketchUp juga lebih mudah. Kemudian nanti ada 3D Max gitu. Misalkan biasanya arsitek itu suka pakai 3D Max ya. Ya jadi kembali lagi sebenarnya lebih ke mana nih teman-teman suka. Jadi teman-teman bisa cari referensi di YouTube gitu kan, atau googling juga bisa. Memang banyak sekali software 3D ini, cuma jangan semua kalian pelajarin itu mumet juga ya. Jadi kayak tadi saya sharing ya, kalau di proyek saya pakai Revit ya. Jadi saya nggak tahu kalau di perusahaan-perusahaan lain kan, kemudian di kontraktor lain atau mungkin di desainer atau konsultan, mereka biasa pakai apa. Bang, kan gue teknik sipil, buat apa gue belajar 3 dimensi? Ya itu dia, balik lagi. Kalau kalian pengen punya nilai jual lebih ya setelah kalian lulus kuliah, ini salah satu software yang penting yang kalian harus kuasain. Kenapa? Karena nanti sebagai teknik sipil ya, sebagai engineer, ketika kalian ditempatkan katakan sebagai planning engineering, itu ada baiknya ya, itu lebih enak ketika gambar itu secara 3 dimensi. Jadi kalian benar-benar tahu secara detail
kadang kita kalau ngelihat gambar 2 dimensi perlu ngebayangin dulu, yang ngehayal gitu ya, oh nanti ini section potongannya seperti ini, di dalamnya begini begini begini. Nah kalau 3 dimensi itu kita enak aja ya, misalkan nih kalau kalian sering nonton di TV ya, kita kan sering banget tuh ngelihat ada developer yang menyajikan gambar-gambar 3 dimensi gitu kan. Jadi sebagai orang awam pun juga lebih mudah gitu memahaminya. Nah ini juga cukup membantu kita sebenarnya. Misalkan kalian bekerja di divisi planning engineering ya, kayak saya contohnya. Nah jadi balik lagi, ini merupakan software yang wajib kalian pahami ya, wajib kalian kuasai ya. Misalkan di kampus kalian nggak ada ya mata kuliah 3 dimensi ini, ya kalian belajar di luar gitu kan, ya entah lewat YouTube, entah itu melalui kursus dan sebagainya ya. Atau misalkan kalian coba iseng ngedesain rumah yang kecil-kecil aja dulu, dan rumah pakai 3 dimensi, rumah sendiri aja, ngayal kan suatu saat gue pengen punya rumah yang kayak gini-gini, desain gitu kan. Itu juga untuk memacu kalian ya, membuat semangat kalian, wah suatu saat gue punya rumah kayak gini ya, misalkan seperti itu. Jadi balik lagi, software 3D ini juga merupakan software yang penting ya, keahlian yang sangat penting yang kalian harus miliki sebelum ya, ada baiknya sebelum kalian lulus kuliah. Kenapa begitu? Karena kalau nanti kalian udah lulus kuliah terus kerja, wah udah nggak sempet lagi biasanya belajar kayak gitu. Udah sibuk dengan pekerjaan, udah sibuk dengan jam yang, wah apalagi kalian sebagai teknik sipil ada ngecor sana ngecor sini atau apapun itu ya, aduh biasanya sangat-sangat sulit membagi waktu kalau kalian sudah bekerja nantinya. Jadi ada baiknya yang kalian sekarang masih kuliah, apalagi semester-semester awal, udah gak usah mikir 2 kali, kuliahnya jalan terus, kemudian kursusnya kalau bisa juga jalan terus. Yang ngambil ya belajar dikit-dikit lah, belajar pelan-pelan ya. Saya rasa kalau belajar tiap hari tekun gitu, dalam waktu setahun 2 tahun teman-teman pasti sudah ahli ya, cukup menguasain. Oke, kemudian kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah software struktur. Nah, apalagi teman-teman sebagai civil engineer nantinya. Nah, ini harus ada salah satu aja, nggak usah semua diambil gitu software struktur ini. Nah, software struktur ini apaan aja? Sebenarnya tergantung dengan jurusan kalian. Maksudnya gini, kalian tuh lebih tertarik kemana? Misalkan lebih tertarik ke gedung, ya software yang berhubungan dengan gedung. Contohnya misalkan SAP gitu ya, SAP, kemudian ITAPS gitu. Nah ini aja yang kalian pelajarin, gak usah melajari semuanya dipelajarin. Waduh, itu belum lulus kuliah udah gila yang ada semuanya, karena nggak gampang juga ya menguasai software ini. Nah software struktur misalkan tadi ya, ada ITAPS, ada SAP, kemudian nanti misalkan yang berhubungan dengan apa ya, geologi gitu kan, atau misalkan ada software Plaxis, kalian juga harus pelajarin. Atau nanti kalian bekerja atau tertarik dengan bidang jalan tol ya, jalan raya seperti itu, nah mereka juga ada softwarenya. Nah di sini saya nggak bahas secara detail software apaan aja ya, mungkin nanti kalau saya ada waktu lebih saya akan bahas secara detail ya, secara khusus software untuk di bidang teknik sipil ya khususnya. Jadi ini akan menambah keahlian kalian, menambah nilai jual kalian, apalagi kalau kalian mau masuk sebagai konsultan desainer. Wah, ini wajib banget harus kalian miliki. For informasi aja, jadi kalau di desainer, saya punya teman, dia di konsultan perencana untuk gedung ya. Mereka biasanya makainya ITAPS. Ya, walaupun saya dulu kuliah itu lebih banyak saya pakai SAP sebenarnya. Tapi setelah saya pelajarin antara SAP sama ITAPS ini sebenarnya hampir mirip-mirip. Ya, jadi kalian sempatin, luangin waktu untuk searching gitu ya. Misalkan kalian pengen di bidang apa, jembatan misalkan, atau jalan, entah itu bendungan. Ya, jadi software untuk perhitungan struktur si jembatan ini atau si bendungan ini pakai software apa sih? Nah, itu kalian pelajarin sekarang. Jadi ketika nanti kalian lulus kuliah, kalian masuk ke bidang itu, wah kalian sudah punya nilai lebih ya, karena kalian mempunyai keahlian di software tersebut. Ketika dites ya, teman-teman sudah bisa menjawab dengan mudah. Oke, kemudian kita lanjutin yang keempat. Yang keempat adalah Microsoft Excel ya, kemudian Microsoft Word, kemudian PowerPoint. Ini 3 trimasketir ini sangat-sangat penting sekali. Nah, jadi teman-teman nggak hanya ngetik doang ya, misalkan bang gue makan nanti bikin skripsi juga gue ngetik. Iya sih, itu memang dasar banget teman-teman ngetik di Word gitu ya, atau bikin presentasi lewat PowerPoint ya. Memang itu ada baiknya kalian bisa paham, bisa mengerti tentang software itu. Cuma maksud saya nggak hanya sampai di situ aja ya. Jadi misalkan
PowerPoint itu banyak lagi teman-teman bisa kembangkan, bahkan bikin animasi di situ juga bisa, bikin presentasi yang nggak hanya slide to slide aja, tapi yang bergerak ya, ada video kalian insert di situ. Itu sangat berpengaruh banget, itu sangat penting ya di dunia kerja nantinya, karena ya kalian akan terbiasa untuk presentasi sama bos-bos, sama atasan-atasan, sama manajer, atau misalkan kalian nanti bekerja sebagai engineer, itu kan mempresentasikan ide kalian atau membuat laporan segala macam ya. Ya itu sangat penting pakai PowerPoint. Kemudian untuk Excel sendiri ya banyak sekali report-report di situ. Nggak hanya bikin tabel aja ya. Tuh wah banyak banget deh. Jadi kalian kembangkan rumus-rumus di Excel itu banyak sekali ya. Apalagi kalau kalian sebagai QS nantinya bekerja sebagai quantity surveyor. Wah, ini yang berhubungan dengan uang gitu, berhubungan dengan quantity ngitung, bahkan teman-teman harus paham sekali rumus-rumus, nggak cuma rumus-rumus tambah kurang kali ya bagi gitu, nggak hanya itu. Jadi banyak sekali rumus-rumus logika, pakai if-nya apa segala macamnya. Nah, itu kalian pelajarin di situ. Jadi kalian harus paham ya rumus-rumus di Excel. Kemudian nanti di Word itu ya memang lebih banyak ke ngetik ya, bikin laporan dan sebagainya. Itu 3 musketeer ini sangat-sangat penting ya, sangat penting sekali di dunia pekerjaan, dan kalian harus sangat menguasai ini gitu ya. Jangan hanya cuma covernya aja ya, kalian beli bukunya, kemudian ngecek dari YouTube juga, atau banyak sering-sering belajar dari Google, kemudian praktekin ya. Jadi nggak hanya baca aja, karena kalau cuma baca nggak dipraktekin kadang suka lupa juga. Oke, kemudian kita lanjut yang kelima. Yang kelima adalah Microsoft Project. Nah, kalau Microsoft Project dia lebih khusus lagi ya. Jadi ini terlepas dari yang 3 tadi. Nah, kalau Microsoft Project memang nggak semua orang nguasain. Nah, apa gunanya Microsoft Project? Microsoft Project itu lebih berguna ketika teman-teman di sebuah project yang lebih complicated, yang lebih kompleks. Nah, itu biasa kita gunakan untuk membuat schedule ya. Kalau gedung-gedung sederhana ya, gedung-gedung kecil atau bahkan cuma ruko-ruko ya, kita bisa buat schedule lewat Excel aja ya. Kalau untuk skala project besar, apalagi high-rise building, kita udah nggak pakai Excel lagi. Kita pakai Excel tapi hanya untuk monitoring gitu ya. Cuma untuk master schedule-nya, jadi schedule utama secara keseluruhan, kita pakai Microsoft Project. Kenapa kita pakai Microsoft Project? Karena Microsoft Project ini sangat membantu sekali ya. Jadi memang didesain untuk ya itu, untuk buat schedule. Jadi nanti ada pekerjaan item A gitu kan, pekerjaan item B, item C gitu. Item C bisa dikerjakan setelah item B selesai. Nah, nanti ada nge-link di situ. Kemudian nanti item B ini dikerjakan berapa hari kerja. Nanti teman-teman bisa setting ada hari liburnya, kemudian dan sebagainya. Nah ini, jadi pada waktu saya kuliah S1 itu saya nggak terima mata kuliah Microsoft Project. Saya nggak tahu ya kalau sekarang itu ada apa enggak. Jadi saya punya temen, dia lanjut kuliah S2. Nah, mereka disitulah terima mata kuliah yang ngebahas tentang Microsoft Project ini ya, karena dia teman saya ngambil jurusan manajemen project ya. Nah, kalau waktu saya S1 nggak tahu. Jadi ketika saya lulus kuliah, saya kaget gitu ya. Saya ngeliat, loh kok ini bikin schedule begini ya gitu. Karena yang saya tahu bikin schedule hanya lewat Excel aja. Nah, ternyata ini lebih detail banget gitu. Dan ya akhirnya pada saat itu untungnya saya di training dari perusahaan, jadi saya bisa tahu lah dikit-dikit. Nah, ada baiknya ketika teman-teman sekarang masih kuliah di S1 gitu ya, apalagi D3, teman-teman belajar ini deh, karena ini cukup membantu banget ya. Bahkan teman saya ya, untuk scheduler di project itu dia menguasainya apa? Ya itu aja, Microsoft Project aja. Jadi bisa dibilang dia udah nggak ngelihat gambar lagi, udah nggak ngelihat macam-macam ya. Jadi hanya dia khusus schedule aja. Nah, kenapa? Schedule ini cukup pusing banget sebenarnya. Jadi teman-teman bisa bayangkan satu gedung yang lumayan complicated, pekerjaannya banyak sekali ya, kemudian item-item pekerjaannya ya saling nge-link gitu kan. Nah, jadi seorang project scheduler ini harus benar-benar memahami yang namanya Microsoft Project, dan juga dia juga harus memahami sequence pekerjaan, yaitu salah satu kunci kalau mau menjadi seorang project scheduler. Ya, jadi teman-teman nggak harus menjadi seorang project scheduler ya, apalagi saya berharap teman-teman suatu saat nanti menjadi seorang project manager ya. Tapi untuk seorang project manager juga harus mengerti ini, jangan sampai salah gitu kan, nge-linknya salah gitu. Jadi teman-teman waktu ngecek
Microsoft Project juga bisa tahu, oh ini gitu. Jadi teman-teman nanti sebagai pengambil keputusan, pengambil kebijakan, jadi mereview hasil pekerjaan anak buah ya. Jadi ya biar nggak dibohongin juga. Jadi kalau teman-teman ada anak buah atau anak buah teman-teman salah gitu kan, nah teman-teman bisa koreksi gitu ya, karena ya ini harus ada keahlian khusus di bidang ini. Jadi kembali lagi, ada baiknya teman-teman menguasai ya, teman-teman bukan hanya mengetahui tapi juga menguasai software Microsoft Project. Kemudian kita lanjut yang keenam. Yang keenam adalah bahasa Inggris atau bahasa asing. Nah, ini penting. Tapi Bang, kan kita udah belajar dari kelas 3 SD ya. Kalau saya belajar dulu dari 3 SD. 3 SD itu saya udah belajar bahasa Inggris dulu di SD gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman mungkin bahkan dari SD kelas 1 gitu kan. Nah itu cuma iya karena jarang dipakai gitu kan, jarang kita ngobrol bahasa Inggris sama temen, apalagi ya kan ketemu bule juga jarang, ada juga bule Pak Le ya. Ya tapi di era globalisasi sekarang ini bahasa Inggris itu menjadi sangat-sangat penting. Walaupun teman-teman bekerja di perusahaan lokal, jangan mudah putus asa tanda kutip. Maksudnya gini, bahasa Inggris apalah gitu, nanti aja gitu. Walaupun kan gue nggak tahu, gue kerja di, emang gue mau kerja di luar negeri gitu kan. Tolong teman-teman jangan berpikiran seperti itu, karena di era globalisasi sekarang ini pekerja-pekerja asing itu sudah banyak sekali di Indonesia, dan perusahaan-perusahaan asing juga itu banyak sudah di Indonesia. Nah ada baiknya ketika teman-teman memahami bahasa Inggris ini, itu bisa menambah nilai jual kalian. Jadi teman-teman mungkin bisa bekerja di perusahaan asing, nggak hanya perusahaan asing yang ada di Indonesia, tapi juga perusahaan asing yang di luar negeri gitu kan. Teman-teman kuliah atau teman-teman bekerja di luar negeri sana ya, walaupun teman-teman bekerja katakan di Abu Dhabi, di Qatar, ya mereka juga pakai bahasa Inggris gitu. Ketika teman-teman nanti bekerja di perusahaan asing, otomatis ya salary teman-teman juga lebih tinggi ya, standarnya pasti lebih tinggi, apalagi perusahaan internasional gitu. Nah itu pasti lebih tinggi. Jadi teman-teman harus asah kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Walaupun sebenarnya bahasa Inggris ini bukan hanya dunia kerja aja, kadang kita banyak sekali software-software sekarang yang isinya bahasa Inggris semua. Kemudian nanti biasanya kayak material khusus itu suka kita pesen dari luar negeri ya, kebanyakan dari Cina sih sebenarnya. Cuma ada kayak misalkan granit ya, granit kita spesial order dari Italia, misalkan dari Brazil juga ada, dari Spanyol juga ada. Jadi banyak banget material-material ini yang kadang suka kita import, kita datangkan dari luar negeri. Nah itu biasanya komunikasinya semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi kembali lagi, bahasa Inggris ini sangat-sangat penting ya. Jadi teman-teman mulai gali lagi potensi bahasa Inggris kalian, mulai update lagi, mulai upgrade lagi ya, supaya bahasa Inggris kalian juga makin joss. Oke, kemudian kita lanjut yang terakhir. Yang terakhir, yang ketujuh adalah editing. Ya, software editing. Nah, software editing nih, software apa nih? Ya, editing video gitu kan, kemudian editing foto. Nah, kalau editing video pakai apa? Ya, bisa pakai Adobe Premiere gitu kan, banyak sekali software editing. Ya, kemudian kalau editing foto pakai Photoshop misalkan gitu ya. Cuma Bang, buat apaan kita belajar software editing? Kan kita anak-anak teknik sipil gitu. Ya, sebenarnya sama. Saya juga berpikir seperti teman-teman. Jadi ketika saya sudah masuk dunia kerja, itu saya baru sadar ternyata kemampuan editing itu perlu juga ya. Ya, jadi misalkan nih kayak saya lebih banyak kadang bagian engineering gitu kan. Kemudian ada bikin laporan-laporan, kadang suka presentasi ke owner dan sebagainya. Nah, ini ketika teman-teman menguasai software editing ini, terutama misalkan editing video gitu, jadi presentasi tuh enak. Kalian udah nggak usah ngoceh lagi, nggak usah ngambil pakai komputer gitu kan, ngejelasin satu-satu. Ya, kalian bikin video di situ. Video apa, masukin tentang jalannya project ini, kemudian foto-foto dokumentasi, kemudian ada soft drawing di situ kalian masukkan, kalian edit, kemudian kalian editing suara juga ya. Jadi teman-teman ngerekam suara, kemudian masukin dan render jadi. Nah, itulah yang dipresentasikan. Jadi teman-teman tinggal ngeplay aja, ngeplay duduk manis diam ya kan, sampai presentasi itu selesai. Nah, jadi tinggal nunggu feedback dari mereka-mereka aja. Jadi apa ya, itu lebih profesional kesannya daripada kalian hanya pakai PowerPoint ya, walaupun itu bagus juga. Ya biasanya sih untuk acara-acara khusus ya, misalkan acara-acara peresmian atau ada groundbreaking, seremoni dan sebagainya, itu ada baiknya
wah kalau kalian bisa menguasai software editing video ini. Kemudian foto-foto ya, kadang suka kita edit-edit sedikit deh. Misalkan kita lagi moto, wah angle-nya atau background-nya ada yang ganggu gitu kan, ada yang kurang bagus, kalian edit gitu. Kemudian ya seperti itulah ya. Ya jadi itu dia tadi 7 keahlian yang kalian harus miliki lah ya. Kalian harus miliki sebelum kalian nanti lulus sebagai sarjana katakan. Jadi sebelum kalian lulus ada baiknya kalian belajar gitu, belajar memperdalam keahlian, menambah menambah wawasan kalian juga sebenarnya, menambah skill kalian. Jadi balik lagi ketika nanti kalian lulus kuliah kemudian bekerja, nah kalian punya nilai plus ya. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang masih kuliah ya, semangat terus belajarnya. Kemudian jangan bosan-bosan untuk belajar di luar mata kuliah kalian gitu kan, banyak belajar dan tonton terus video-video saya gitu untuk menambah referensi-referensi kalian. Ya itu aja video kali ini dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan baru, bisa menambah referensi-referensi baru. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, klik tombol merah di pojok kanan bawah, dan like video ini kalau kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam berbagi dan berkarya. God bless.